Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Hingga hari ini Tuhan merupakan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan mampukan kami Tuhan agar kami bisa memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Psalms 118 verse 14. The Lord is my strength and song, and is become my salvation. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat hari ini atas penyertaan Tuhan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, berkatilah hati, telinga kami, sehingga kami Tuhan dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 15. Sekali lagi Miss ulangi, Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 15. Miss hanya akan membaca pasal 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan.
Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah Simson berperang bagi Israel. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali dan kita mengetahui bahwa Allah adalah kekuatan kita. Beberapa tahun setelah masa kejayaan Gideon, orang Israel kembali tidak setia kepada Tuhan. Dosa telah merajalela di tanah mereka. Pada saat itu, bangsa Filistin dengan mudah menguasai dan menjajah mereka selama 40 tahun. Pada masa yang sulit itu, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada seorang perempuan Israel. Perempuan itu adalah istri Manoah. Manoah adalah seorang yang selalu setia kepada Tuhan. Malaikat itu berkata kepada istri Manoah bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Padahal perempuan itu mandul sehingga mereka tidak punya anak. Anak yang akan lahir itu akan menjadi pelindung bagi bangsa Israel dari musuh-musuh, terutama orang Filistin. Sang malaikat juga memberi petunjuk bagaimana anak itu nanti diajari. Anak itu harus dididik secara khusus. Setelah memberi pesan, malaikat itu tiba-tiba menghilang begitu saja, secepat saat ia menampakkan diri. Perempuan itu gemetar ketakutan. Cepat-cepat ia lari menemui suaminya. "Ada apa?" tanya suaminya. Ada seorang laki-laki," jawabnya dengan terbata-bata. Namun ia tidak tahu bagaimana menggambarkan laki-laki itu. Malaikat Tuhan telah datang. Ia sangat gagah. Seluruh tubuhnya bercahaya. Manoah pun ikut-ikutan takut. Ada apa ini? Apa yang malaikat itu katakan? Ia bilang, "Aku akan melahirkan seorang anak. Anak itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ia harus mengikuti tata cara khusus sebagai nazir Tuhan. Rambutnya tidak boleh dipotong. Ia juga tidak boleh minum minuman keras. Ia harus melayani Tuhan sepanjang hidupnya." Tidak lama kemudian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah. Malaikat itu mengulangi janji Tuhan tentang anak yang akan lahir itu. Perasaan Manoah dan istrinya bercampur aduk antara takut dan gembira. Beberapa bulan kemudian, istri Manoah melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Simson. Simson
Simson, anak Manoah, tumbuh dan Roh Allah memberikan kepadanya kekuatan yang supernatural, luar biasa. Suatu hari Simson diserang seekor singa. Ia membunuh singa itu dengan tangan kosong. Simson mempunyai kelemahan terhadap perempuan Filistin. Sebelumnya Allah sudah memperingatkan Israel untuk tidak menikah dengan perempuan asing. Ketika mertua Simson memberikan istri Simson kepada laki-laki lain, Simson menangkap 300 ekor anjing hutan, mengikat ekor-ekor anjing hutan itu menjadi satu dan menaruh obor di atasnya. Anjing hutan itu melewati kebun-kebun anggur dan membakar semua hasil gandum orang Filistin. Kebun-kebun itu dan tumpukan-tumpukan gandum yang belum dituai habis terbakar. Suatu hari ketika orang Filistin mencoba mengikat Simson, dengan mudah ia melepaskan tali-tali pada tangannya, seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikat yang hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai itu. Simson menjadi hakim di Israel selama 20 tahun. Ia memberi nasihat-nasihat kepada umat Israel. Simson kuat karena dia memegang nazarnya kepada Allah. Kekuatan yang luar biasa itu dari Allah, bukan dari tubuhnya. Anak-anak, kita percaya bahwa Allah dapat memberikan kekuatan kepada kita menjadi Simson-Simson rohani, berperang mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Kita kuat di dalam Allah, dan karena kuat kuasanya, sehingga kita akan tahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diingatkan. Kami mengetahui dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami anak-Mu yang lemah. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuatkan kami, biarlah kami selalu taat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pembelajaran hari ini. Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami dengan benar dan baik di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ampuni kami di dalam kekurangan dan kesalahan kami, sebab seringkali kami melukai hati kudus-Mu Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.